Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program kesayangan kita, program Ikhwal Jam'iyah ya di sore hari ini, yakni sebuah program yang memberikan informasi terupdate seputar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, kita kali ini akan membahas sebuah tema sosialisasi program beasiswa prestasi keagamaan tahun 2023. Telah hadir di ruang virtual ada narasumber kita, Wakil Ketua Koordinator Bidang PPSDM PWNU Jawa Timur, ada Dr. Andes Kiai Haji Abdul Mujib Sajili MSI. Segera kita sapa. Assalamualaikum ya Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya ya? Masya Allah. Alhamdulillah baik-baik. Ini Mbak Yuli juga begitu ya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Meskipun sama udah habis, boleh minta wal faizin ya? Izin Oh iya, itu sama-sama saya juga begitu. Mohon maaf atas segala salah dan tidak. Baik, Masya Allah. Yai, ini mohon izin, kita punya tema tentang sosialisasi program beasiswa prestasi keagamaan di tahun 2023. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 ya, terkait dengan program beasiswa ini. Seingat saya ini adalah program rutin, artinya memang secara terus-menerus begitu Yai. Pripun, mohon penjelasan Yai. Jadi setelah masa khidmat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur genap 1 tahun, kami melakukan langkah-langkah pendekatan kepada para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Pendekatan ini dalam rangka mempersiapkan para kader-kader kita, para putra putri warga Nahdlatul Ulama untuk bisa mendapatkan kesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri saat itu. Baik. Jadi ada beberapa yang sudah kita ajak kerjasama pada waktu itu, ada UNESA, ITS dan seterusnya. Baik. Artinya program ini memang sengaja digulirkan dari PWNU begitu? Iya. Jadi di PWNU Jawa Timur dalam rangka meningkatkan hikmat Jam'iyah, maka dibentuk 5 koordinatorat. 5 koordinatorat, diantaranya salah satu adalah koordinatorat bidang PPSDM. Yang ini memang secara khusus melakukan langkah-langkah, upaya-upaya melakukan penguatan sumber daya manusia Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bisa di pengurus atau mungkin berada di calon-calon pengurus, sehingga ini nanti akan memiliki SDM yang lebih baik. Nah, salah satunya langkah yang telah diambil oleh PWNU Jawa Timur adalah melaksanakan program beasiswa prestasi keagamaan tersebut. Mulai tahun 1919, kemudian tahun 2000, kemudian 2001, 2002, kemudian tahun ini, tahun 2023. Subhanallah, baik, alhamdulillah. Apakah dari program beasiswa ini ada yang progres begitu ya? Artinya apakah di sana ada pengembangan jurusan, kemudian pilihan perguruan tinggi begitu? Jadi perguruan tinggi ini memberikan kebebasan, bebas. Jadi mau pilih program studi apa. Nah, ini ada dari beberapa rektor yang sudah menyampaikan, asalkan tidak kedokteran. Asalkan tidak kedokteran. Untuk yang lain bebas. Karena kalau di kedokteran ini seleksinya bertingkat. Jadi kalau misalnya harus melaksanakan penerimaan, kan kalau di PPSDM sendiri atau di koordinatorat PPSDM, ini kan seleksinya kan cuma 1 kali. Nah, pada perguruan tinggi yang program-program khusus ini tidak bisa hanya melaksanakan seleksi 1 kali, tapi bertingkat. Kita ambil contoh yang kedokteran tadi. Maka
permintaan dari beberapa rektor agar tidak pada program studi kedokteran. Baik, baik. Khusus program studi kedokteran aja. Iya. Baik, Iya. inggih. Kemudian masalah ini ya, perguruan tinggi mana saja yang apa istilahnya kerjasama dengan PWNU dalam hal beasiswa ini? Jadi yang pertama, jadi memang bertingkat. Jadi mulai tahun pertama, kalau saya ingat itu ada ITS, Baik, kemudian UNESA, baik. kemudian Universitas Brawijaya Malang. Hmm, Jadi ada 3 perguruan tinggi. Kemudian tahun kedua ada peningkatan lagi, tahun ketiga ada peningkatan lah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sampai dengan tahun ini kalau di Surabaya ada UPN, ada ITS, ada UNER, kemudian ada UNESA. UNESA ini yang memberikan kuota yang luar biasa. Tahun yang lalu saja kita diberikan kuota 250 mahasiswa. Jadi yang paling besar. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi yang ada di luar Surabaya, ada Universitas Negeri Malang, kemudian ada Universitas Brawijaya Malang, kemudian ada UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Iya, itu yang sudah bekerja sama untuk negeri. Nah, untuk tahun 2023 ini, di samping ada perguruan tinggi negeri, sebagaimana tadi kami sebutkan, ada juga perguruan tinggi NU. Itu perguruan tinggi NU itu juga cukup banyak yang memberikan respon positif terkait dengan program UPSDM ini. Jadi kalau kita mendapati ada UNUSA Surabaya, kemudian ada UNISMA Malang, ada UNIRA di Malang juga, kemudian ada UNISLA, Universitas Islam Lamongan, ada Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, kemudian dan ada beberapa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang lain yang sudah bekerja sama dengan PWNU untuk meningkatkan SDM warga Nahdlatul Ulama untuk sekolah di perguruan tingginya masing-masing. Baik, subhanallah. Ini berarti dari tahun ke tahun untuk kerjasama dengan perguruan tinggi ini ada perubahan, cenderung ada peningkatan begitu, ada tambahan perguruan tinggi ya, Inge? Iya. Jadi setiap tahun itu pasti ada tambahan. Ada 1 atau 2 pasti ada tambahan. Termasuk perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, ini juga demikian. Jadi yang memberikan respon yang sangat banyak itu ya terakhir ini luar biasa. Kalau dulu hanya UNISMA sama UNUSA, tapi untuk tahun yang sekarang luar biasa banyaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena mungkin juga sudah banyak menyebar ya, perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur ya. Sudah. Alhamdulillah. Tapi yang memberikan respon tadi masih di Malang, kemudian di Sidoarjo, dan di Lamongan. Baik. Mudah-mudahan bisa tahun berikutnya bisa semakin menyebar lagi. Kembali berbincang dengan narasumber kita, Wakil Ketua Koordinatorat Bidang PPSDM PWNU Jawa Timur, ada Dr. Andes Kiai Haji Abdul Mujib Sajili MSI. Baik Pak Kiai, ini bisa disampaikan kepada pemirsa terkait rekrutmen ini untuk yang mendaftar beasiswa ini dimulai dari kapan sampai kapan ya? Mohon izin. Jadi pendaftaran ini kita laksanakan mulai tanggal 18 sampai tanggal 23 Mei. 18 Mei sampai 18 sudah lewat. Jadi sekarang kan tanggal 22. Besok terakhir ya? Bukan besok, tanggal 20. Tanggal 30. Mohon maaf. 30. Jadi 18 sampai tanggal 30 Mei. Baik. Jadi masih bulan. Ada 7 hari lagi. 7 hari, 1 minggu lagi. Ya, 1 minggu. Kemudian pendaftaran ini dilaksanakan secara online. Jadi tidak para peserta membawa berkas kemudian ke PWNU
sebagaimana pada tahap 1 sampai tahap 3 tidak demikian. Akan tetapi semuanya secara online. Jadi berkas-berkas itu siapkan, kemudian di-scan, dikirim melalui link yang sudah disampaikan. Jadi setiap pengurus cabang Nahdlatul Ulama pasti insya Allah sudah mengetahui linknya, di mana harus melaksanakan penyusunan berkas-berkas tersebut. Nggih. Pendaftaran ini diberikan kepada PWNU atau disampaikan melalui PCNU, Yai? Kemudian PCNU melanjutkan ke PWNU, begitu? Ya, terima kasih. Jadi gini mekanismenya, karena niat awal ini adalah meningkatkan SDM warga Nahdlatul Ulama. Betul. Maka di sini adalah kita prioritaskan putra-putri warga Nahdlatul Ulama. Nah, yang bisa mendaftar ke PWNU adalah yang sudah direkomendasi oleh pondok-pondok pesantren atau oleh PCNU. Jadi PCNU nanti akan merekom siapa-siapa yang diperkenankan untuk mengikuti pendaftaran ini. Nah, PCNU juga melakukan improvisasi, artinya ada PCNU ini yang menetapkan persyaratannya harus melampirkan fotokopi Kartanu misalnya, baru memohon rekomendasi kepada PCNU, dikeluarkanlah rekomendasi. Kemudian rekomendasi ini digunakan untuk daftar. Ada PCNU yang menggunakan secara struktural, karena yang tahu terkait dengan benar-benar warga NU atau bukan, ya pengurus ranting. Maka PCNU mempersyaratkan dalam mengajukan rekomendasi ke cabang, ke PCNU, maka syaratnya harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus ranting NU. Nah, kalau pengurus ranting NU sudah memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan itu adalah putra warga Nahdlatul Ulama, lebih-lebih putra pengurus Nahdlatul Ulama, maka dipergunakan oleh PCNU untuk mengeluarkan rekomendasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam rekrutmen program ini. Injih. Baik. Kalau misalnya begini ya, tadi yang disampaikan adalah secara struktural mulai dari ranting sampai kemudian MWC bahkan sampai PC. Apakah melalui Banom pun juga bisa diterima sebagai untuk alur rekomendasi? Ya, jadi kalau Banom di tingkat PC, maka ya Banom itu sendiri memberikan rekomendasi untuk permohonan rekomendasi PC. Jadi Banom yang di PC, kecuali kalau Banom di PW, kalau Banom di PW bisa langsung. Artinya yang bersangkutan itu direkomendasi oleh Badan Otonom PWNU Jawa Timur, maka itu bisa langsung diproses karena sudah setara dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PC. Baik, rekomendasi itu berarti turut diupload ya saat daftar online begitu atau pripun mekanismenya? Ya, jadi langsung diupload sekalian di situ, termasuk formulir yang sudah diisi, termasuk kelengkapan pas foto dan seterusnya, itu semuanya diupload di situ, termasuk juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh PCNU setempat atau pondok-pondok pesantren yang pondok pesantren ini adalah sudah memiliki struktur di dalam struktur Robitohul RMI. Iya. Baik. Kemudian kalau untuk pendaftaran Yai, ini apakah mohon izin syarat tentang beasiswa prestasi keagamaan ini seperti apa? Kalau syaratnya pertama ya lulus SMA. Lulus SMA, sederajat. SMK atau madrasah aliyah. Dua kali lulusan kuliah tahun yang lalu. Tahun yang lalu juga, kemudian dan tahun ini. Jadi ada tiga tahun, 2023, 2022, 2021. Ini yang bisa mendaftar.
Ini saya kira sama persis dengan persyaratan para calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, sama. Nah, kemudian yang kedua, di samping memiliki ijazah SLTA, itu tadi syaratnya rekomendasi dari PCNU setempat. Kemudian yang ketiga adalah bersedia untuk mengikuti kegiatan perkuliahan sampai ada persyaratan khusus yang itu bisa disampaikan secara tertulis dan tanda tangani. Jadi sebagaimana fakta integritas begitu. Seperti surat pernyataan begitu ya? Pernyataan bersedia mengikuti perkuliahan mulai awal hingga, karena kita khawatir nanti sudah kita rekom ternyata tidak bisa tuntas perkuliahannya. Inje, baik. Kemudian mungkin ada hal lain Yai, artinya selain ijazah, kemudian ada rekomendasi dari PCNU, surat pernyataan begitu. Apakah ada lagi seperti mungkin apakah ada pernah prestasi, kemudian syahadah dari pondok pesantren X begitu Yai? Ini ya. dijawab usai jeda nggih Yai, izin nggih? Ya. Jadi begini, betul. Saya kira memang persyaratan lanjut dari para mahasiswa itu bisa melanjutkan perkuliahan di program beasiswa prestasi khusus. Namanya saja program beasiswa prestasi khusus. Betul. Sehingga di sini harus ada prestasi yang bisa dicapai. Prestasi yang bisa dicapai, ada surat keterangan yang menjelaskan yang bersangkutan di hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, sekurang-kurangnya 10 juz. Oh, Masya Allah. Nih, jadi kalau sudah hafal 10 juz, berarti sudah punya kesempatan untuk bisa mendaftar di sini. Yang kedua, yang bersangkutan ini memiliki sertifikat juara keagamaan. Di juara-juara keagamaan itu bisa jadi MTQ. MTQ kan macam-macam cabang-cabangnya. Betul. Di sana itu yang bersangkutan juara 1, juara 2, atau juara 3, mulai tingkat kabupaten kota sampai tingkat internasional. Kalau memang ada. Karena ini saya kira cukup baik dalam menseleksi bahwa yang bersangkutan ini memang memiliki prestasi keagamaan. Kemudian memiliki sertifikat keterangan keahlian membaca kitab kuning. Ini yang dikeluarkan oleh pondok-pondok pesantren salaf. Jadi pondok-pondok pesantren salaf mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat terkait dengan kompetensi dalam hal kitab kuning. Ini juga menjadi persyaratan. Kemudian yaitu tadi yang terakhir, bahwa yang bersangkutan ini lulusan tahun 2021, 2022, 2023. Jadi itu persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh para calon mahasiswa baru ini. Baik Yai, kembali berbincang dengan Wakil Ketua Koordinatorat Bidang PPSDM PNU Jawa Timur. Ada beliau Dr. Andes Kiai Haji Abdul Mujib Sadzili MSI. Baik Yai, terima kasih masih bersama kami di Ikhwal Jamiyah Yai. Ini bisa disambung kembali Yai terkait pertanyaan berikutnya. Tadi Yai Mujib menyampaikan bahwa ada banyak persyaratan di sana, termasuk ada sertifikat prestasi sebagai juara keagamaan apa begitu, apakah MTQ, apakah muhasabaqah hifdzul Quran dan lain sebagainya. Juga ada tentang dia mampu membaca kitab kuning. Nah, ketika di sana unsur salah satu tidak terpenuhi, apakah tetap bisa mengajukan beasiswa Yai? Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan persyaratan khusus yang dimiliki, ini tidak harus semuanya punya, tapi bisa baik. Jadi misalnya sudah punya MTQ cukup, berarti yang lain gugur. Artinya seandainya tidak memiliki yang lain tidak apa-apa. Baik. Ada yang sudah hafidzoh,
nggih. hafalan 12 juz, Nggih. maka tidak wajib yang bersangkutan ini memiliki sertifikat MTQ, Oh, tapi ya dari subhanallah. sertifikat hafalan Al-Quran tadi. Demikian juga untuk ditakduni. Nggih, 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 alhamdulillah, baik, baik. Terus begini Yai, ini kan beasiswa informasinya, sosialisasinya adalah di bulan Mei 2023. Pertanyaan kemudian, ketika di sana ada santri-santri yang berprestasi sebelumnya, tetapi dia tidak tercover di beasiswa ini, artinya mereka ada biaya masuk di perguruan tinggi sebelumnya, dan sekarang dia statusnya menjadi seorang mahasiswa. Apakah juga bisa masuk dalam beasiswa ini, Yai? Jadi program beasiswa ini hanya untuk mahasiswa baru. Jadi subhanallah. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan itu sudah masuk pada tahun yang sebelumnya. Baik. Artinya kan kita tahun-tahun yang lalu itu kan luar biasa banyak. Banyak, betul. Mencapai hampir 400 mahasiswa yang kita distribusikan. Ya mudah-mudahan sudah masuk itu. Baik. Tapi kalau belum masuk, misalnya sekarang sudah pada posisi semester 3 misalnya, maka tidak bisa mengikuti program ini. Kecuali kalau yang bersangkutan mengambil program studi yang baru. Baik. Dan masuk di perkuliahan tahun yang baru ini, kemudian dengan menggunakan persyaratan-persyaratan yang ada, betul. Berarti bisa. Jadi harus mengulang begitu ya, otomatis. Iya. Eman itu nanti. Baik, baik. Ya, itu pertanyaan berikutnya. Seputar beasiswa ini, apakah seluruh peserta beasiswa nanti ini pure 100% mendapatkan biaya pendidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan, atau mungkin ada skema atau mekanisme lain, Yai? Mohon penjelasan, Yai. Terkait dengan beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa, ini masing-masing perguruan tinggi memiliki pola yang berbeda-beda. Ada perguruan tinggi yang memberikan pembebasan uang SPP sekaligus biaya hidup, ada bantuan, kemudian termasuk untuk living cost, biaya hidup? Bukan biaya hidup, dan sewa kontrak rumah. Itu sudah ditanggung oleh ada nggak ya ini? Ada. Tapi juga ada yang memberikan beasiswa cuma pada SPP saja. Jadi diberikan bebasan pada SPP, itu sudah tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Ada yang begitu. Nah, di dalamnya ya sangat bervariasi. Sangat bervariasi, artinya ada yang separuh-separuh dan seterusnya. Nah, saya kira ini sangat tergantung daripada kebijakan daripada perguruan tinggi yang bersangkutan. Hanya dari BPSDM ini selalu berikhtiar bagaimana agar yang bisa diterima oleh para mahasiswa itu bisa maksimal. Akhirnya pihak perguruan tinggi biasanya mencarikan solusi. Jadi misalnya ada yang mendapatkan program beasiswa ini dan kebetulan perlu mendapatkan bantuan yang lebih dari yang ditentukan oleh perguruan tinggi, maka kita intervensi. Dan saya bukan intervensi kita memohon kepada perguruan tinggi untuk bisa memberikan kesempatan yang lebih terhadap pemberian biaya kepada para mahasiswa ini. Ini kita lakukan. Sehingga yang penting calon-calon kader-kader Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini untuk memiliki SDM yang baik, ini benar-benar bisa tercapai. Jadi, baik. Kemudian apakah bisa disampaikan ya, perguruan tinggi mana saja mungkin yang bisa memberikan seperti yang penjelasan panjenengan tadi, bahwa ini termasuk klaster yang full 100% tidak membayar begitu. Ini yang 50%, ini yang hanya UKT-nya saja begitu. Apakah bisa disampaikan? Iya, saya sampaikan sebagian yang full saja ya. Jadi yang full ini selama ini dari UNESA.
dari UNESA, Subhanallah. kemudian ada dari UPN. Dari UPN. UPN itu Nggih. memberikan beasiswa full. Sedangkan yang lain yang masih di antara full dan nol tadi, Nggih. artinya diberikan kepada para mahasiswa ini tidak sepenuhnya. Baik. Injih, matur nuwun Yai. Kemudian begini Yai, apakah di sana ketika sudah daftar online peserta beasiswa, nanti apakah ada tahapan seleksi Yai dari PWNU begitu? Ya betul, ada. Jadi waktu seleksi itu tanggal 2 dan 3 Juni. Seleksi ini dalam rangka menyesuaikan antara berkas yang sudah disampaikan dengan kondisi real calon mahasiswa tersebut. Ambil contoh, misalnya di dalam berkas, calon mahasiswa ini memiliki hafalan Al-Quran sampai 12 juz. Maka nanti akan diuji, dites, yang sudah hafal dari juz berapa sampai juz berapa misalnya. Maka dalam posisi ini, kalau yang bersangkutan itu memang benar sesuai dengan yang disampaikan di dalam berkas, berarti ya mungkin bisa dinyatakan lulus. Akan tetapi manakala yang bersangkutan ternyata ada ketidaksesuaian antara yang disampaikan dalam berkas, kemudian dengan yang pada waktu seleksi ini, ya mungkin yang bersangkutan belum bisa dikatakan bisa berhasil pada program. Subhanallah, baik. Ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya nggih ya nggih? Iya, tanggal 2 dan 3 Juni. 2 itu seleksi dan 3 Juni. yang dilaksanakan terpusat di PWNU Jawa Timur. Ini secara luring, secara langsung. Baik. Dan kita akan kembali berbincang. Izin Yai, ada Dr. Andes K. Haji Abdul Mujib Sajili MSI. Baik, Yai bisa disampaikan di akhir segmen ini terkait dengan pendaftaran secara online beasiswa prestasi keagamaan tahun 2023 Yai. Ini mengingat animonya biar banyak begitu Yai. Pripun Yai? Mohon silakan Yai. Jadi yang secara online itu baru kali ini. Di periode-periode yang lalu itu ya masih mengumpulkan berkas yang dibawa ke PWNU, kemudian kita rekap, kemudian kita salurkan ke perguruan tinggi yang dituju oleh para mahasiswa. Nah, untuk kali ini kita menggunakan pola online, artinya menggunakan link dalam pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ada tersebut. Nah, kemudian terkait dengan kuota tadi yang disampaikan Mbak Yuni, karena mungkin sosialisasi yang belum merata pada pelaksanaan tahun yang lalu, sehingga kuota yang tersedia itu cukup banyak. Jadi ada sekitar 850 calon mahasiswa dari semua perguruan tinggi. Ternyata kuota itu masih tercapai 425. Jadi sekitar 50% program ini bisa dimanfaatkan oleh para kader-kader Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Dan ini saya kira sayang sekali, maka kami mohon kepada para pengurus cabang tidak lagi berpikir punya anak atau tidak punya anak yang harus kuliah dengan program ini, tapi kita berpikir pada calon-calon mahasiswa yang berasal dari warga Nahdlatul Ulama yang lain. Ini kita pikir bagaimana mereka mampu kita salurkan sehingga kesempatan kuota yang jumlahnya sangat besar ini bisa terisi. Jadi kami berharap insya Allah tahun ini jelas ada peningkatan karena ada penambahan jumlah perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi yang lalu 850 ini hanya dari negeri saja. Ini ternyata tercapai cuma sekitar 50%. Maka tahun ini kami berharap kuota yang diberikan kepada PWNU Jawa Timur
baik oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi Nahdlatul Ulama ini bisa termanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan? Jadi tujuannya ini adalah menghantarkan kader-kader NU memiliki SDM yang berkualitas tinggi untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri ini bisa tercapai. Amin, Jadi saya kira amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, ya di akhir segmen ini bisa disampaikan kepada pemirsa terkait harapan dari adanya program beasiswa prestasi keagamaan. Monggo Yai. Jadi sebagaimana tujuan awal, jadi tujuan awal itu kan gini, di posisi-posisi birokrasi, kemudian posisi-posisi baik di TNI ataupun di Polri atau di posisi-posisi yang lain, kecuali kalau di politik ini cukup banyak kita, dan itu pun tidak kader yang secara tertata sejak awal sehingga sampai pada tujuan tertentu, tidak begitu. Akan tetapi relatif mereka itu dadakan-dadakan. Nah, supaya tidak terjadi demikian lagi, maka dipersiapkan sebaik mungkin. Persiapannya ini adalah memberikan kesempatan mereka untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Baik, baik, baik. Subhanallah. Terima kasih Yai. Kemudian waktunya, jadi durasi pendaftarannya mungkin perlu kami ulang. Baik. Jadi waktu pendaftaran mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023. Baik. Seleksi tanggal 2 dan 3 Juni. Kemudian pengumuman nanti akan disampaikan pada tanggal 5 Juni tahun 2023. Nah, mohon bisa dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang baik ini dalam rangka memberikan makna terhadap jamiah secara organisasi yang sudah berikhtiar membangun kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri tersebut. Baik, baik, baik. Subhanallah. Terima kasih Yai. Mudah-mudahan pencerahan di sore hari ini berikan berkah manfaat kita semuanya, dan juga kuotanya juga terpenuhi ya Inge. Amin. Amin. Baik. Insya Allah kita juga bantu sosialisasi ke teman-teman Yai. Baik. Pak Tunun sangat rawonya secara virtual Yai. Sehat selalu. Inge. Baik, Pak Tunun. Dan usai sidah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semua. Saya Yulia Kamila segera pamit. Terima kasih dan Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.